Bu Ana. Siang Bu Oh, Yani. iya, apa Bu Ana ada waktu sebentar nggih? Saya kok pengen ngobrol sama Bu Ana. Wah, kebetulan sekali nih, saya baru kosong 1 jam. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kok kelihatannya Bu Yani agak gelisah gitu ya? Kenapa ini? Iya Bu Ana, saya itu lagi apa ya? Kenapa nggih? Terlalu gimana fokus pada satu anak, jadi ya anak yang lain itu ikut-ikut gitu loh. Begini Bu Ana, saya Oh, mau bercerita nggih. Saya kan semoga nanti setelah ngobrol dengan Bu Ana, saya jadi bisa menentukan pilihan solusi dari masalah saya. Bisa kan ya Bu ya? oh siap. Kalau itu mudah-mudahan nanti saya bisa membantu masalah Bu Susi ya. Nah, Bu Susi dari percakapan kita ini nanti kira-kira apa nih yang Ibu harapkan setelahnya? Itu Bu Ana, saya ingin dapat mengatasi masalah peserta didik saya yang anaknya sangat aktif bahkan sampai kelewat batas Bu. Galau banget ini saya Bu, kepikiran anak yang super hiperaktif itu. Oh gitu. Jadi Bu Susi ini ingin mencari solusi untuk mengatasi anak yang hiperaktif, begitu ya Bu ya? Iya Bu Ana. Oke, baik. Coba bisa nggak Bu Susi lebih perjelas ke saya cara-cara seperti apa yang kira-kira Bu Susi inginkan atau dapatkan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Gini Bu Ana, selama ini kan saya itu mempunyai murid yang memang untuk ukuran badan, berat badan itu untuk anak umur 4 tahun itu sudah over gitu loh. Tapi Hmm. badannya yang besar itu tidak menghalangi anak tersebut itu untuk bergerak aktif ya. Dan anak ini sering sekali bahkan setiap menit itu pasti akan membuat saya itu gimana ya, membuat mengganggu teman-temannya dalam satu kelas. Begitu saya tegur, misalnya saya panggil namanya, itu dia kadang bisa menanggapi apa maksud saya memanggil dia, tapi kadang itu dia juga sama sekali tidak mendengarkan. Jadi saya terpaksa Hmm. mau memakai bahasa tubuh dengan cara agak melotot gitu Bu Ana. Tapi saya tahu dengan menggunakan bahasa tubuh melotot itu tidak baik gitu loh Bu Ana. Hmm. Oke. Nanti kalau dari cerita Bu Susi ini berbicara dengan saya karena ingin mencari solusi yang tidak harus melototi gitu ya Bu ya, Iya, melototi seperti anaknya itu Bu. gitu ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan emosi kah? Iya, betul Ibu. Oke, baik kalau boleh tahu nih Bu, bisa diceritakan detailnya tidak? Eh, Anaknya itu gambarannya seperti apa sih dengan teman-temannya gitu Bu Susi? Oh, jadi anaknya itu kita kasih inisial Z gitu ya Bu ya. Oh iya, boleh Nah, monggo. si Z ini punya badan yang besar sekali. Untuk Hmm. usia 4 tahun itu berat badannya 38 kilo Bu. Bisa Wow. membayangkan kan besarnya seperti apa. Tapi dengan badannya yang besar itu dia tetap bisa aktif itu. Dia itu sering sekali dalam waktu pembelajaran sama teman-temannya itu sering teriak-teriak histeris tahu-tahu. Terus tiba-tiba mukuli temennya. Jadi kan anak yang lain itu merasa takut. Jadi anak yang lain tuh kayak nggak nyaman di kelas karena takut dipukul atau takut benda-bendanya diambil dengan terpaksa sama Hmm. si Z ini Bu. Oh, begitu ya Bu Susi. Lalu tindakan Bu Susi apa ini kalau pas melihat kejadian si Z ini mukul temannya atau bersikap kasar di kelas kira-kira? Ya pasti begitu saya tahu itu saya nasihati si Z ini dan saya juga tanya juga kenapa sih kok selalu berbuat kasar sama teman-temannya, kalau pengen sesuatu kan bisa ngomong dengan baik-baik. Tapi setelah saya nasihati itu si Z itu selalu dan terus masih melakukan hal seperti itu Bu Ana. Jadi buat saya itu kadang
badan itu sudah capek, banyak pikiran, jadi emosi saya itu sering terpancing gitu Bu Ana. Oh, begitu ya Bu Susi ya. Nah, berarti Bu Susi ini kan tadi saya perhatikan bahwa Bu Susi sering bertanya, kenapa kok dia melakukan hal yang seperti itu? Berarti Bu Susi sebenarnya sudah mengulik penyebabnya ya Bu ya, penyebab dari si Z ini berlaku kasar. Iya ya Bu ya. Mungkin bisa Iya. diceritakan Bu penyebab yang sudah Bu Susi temukan itu? Iya, itu sempat saya home visit ke rumahnya, dan juga satu lingkungan itu kan ada teman sekolahnya juga. Itu setelah saya home visit itu saya dapat simpulkan bahwa uh, dari keluarga khususnya orang tua itu sudah terbiasa ngomong kasar, ngomong keras, apalagi kadang itu main tangan gitu loh Bu. Terus apa yang diinginkan oleh si Z ini, misalnya pengen sesuatu gitu, orang tuanya itu langsung marah-marah, teriak-teriak dengan bahasa yang kasar, tapi anak tersebut tuh tetap dikasih gitu loh Bu. Jadi mau ngasih tapi marah-marah dulu. Nah, bisa jadi anak itu berlaku kasar sama teman-temannya itu karena si Z ini melihat, oh ibuku kalau mau ngasih apa-apa ke aku pasti marah-marah dulu, kadang juga apa mukul, apa nyubit, seperti itu Bu yang saya amati itu setelah home visit sama bertanya sama teman-teman di sekitarnya. Oh, begitu ya Bu ya. Terus kira-kira ada faktor lain nggak Bu selain yang disimpulkan Bu Susi? Itu kan berarti melihatnya karena terbiasa diperlakukan oleh orang tua ya Bu ya. Mungkin ada faktor Iya. lain Bu Susi? Apa ya Bu ya? Kadang apa ya? Saya itu berpikir kok seperti ini ya. Sempat saya membandingkan si Z ini kan kelompok A. Saya bandingkan dengan kelompok B yang sudah terbentuk keyakinan kelas nih Bu. Jadi untuk kelompok B itu sudah mudah dikondisikan, sedangkan untuk kelas saya, kelas A itu belum Bu, masih amburadul gitu. Apakah bisa ya karena belum terbentuk keyakinan kelas itu, jadi kelas saya itu masih amburadul seperti itu Bu? Tuh, jadi dugaan Bu Susi itu sebenarnya kalau boleh saya utarakan kembali itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama mungkin karena melihat dari faktor orang tua diperlakukannya seperti itu, jadi dia ngikutin dan itu terbawa perilakunya kasar di sekolah. Lalu yang kedua, kalau dari Bu Susi tadi karena membandingkan dengan kelas yang B, kelas yang B itu sudah memiliki keyakinan kelas, sedangkan yang kelas A belum memiliki keyakinan kelas. Nah, dari situ Bu Susi udah membuat kesimpulan seperti itu kah Bu? Iya Bu, secara singkat sih menurut saya seperti itu Bu. Oke, Bu Susi kan ngajarnya Iya, udah lama nih ya. iya, Nah, saya yakin nih Bu Susi itu pasti berpengalaman, ya kan? Pastinya iya. Bu Susi sudah pernah berhasil membimbing anak, menuntun anak ke pribadi yang lebih lembut gitu ya, ke pribadi yang lebih baik katakanlah. Nah, kira-kira Bu Susi terfikirkan nggak kiat-kiat apa dulu yang pernah Bu Susi lakukan dan kenapa itu bisa berhasil gitu Bu? Coba dikuak sedikit gitu. Apa ya Bu ya? Hmm, Gimana ya? Kalau misalnya yang di kelas B itu anak-anaknya sudah tertata, tapi yang kelas A itu belum. Dan kelas B itu sudah mengerti tentang keyakinan kelas. Misalnya kelas A saya juga buat eh, anak-anak kita buat keyakinan kelas bersama, di mana ketika anak tersebut melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bisa saya nasihati dan saya ingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan juga mungkin saya akan lebih sering berkomunikasi dengan orang tua si Z itu, dengan keadaan si Z ini yang di sekolah yang suka, mohon maaf, suka berkata kasar, sudah sering mukul temennya, kalau minta sesuatu itu harus dipaksa mendapatkan, nggak bisa bilang yang
yang baik-baik gitu sama temennya itu gimana ya Bu ya, menurut Ibu itu? Nah, kalau memang Bu Susi sudah berpengalaman melakukan hal itu, kira-kira bisa nggak itu diterapkan ke masalah si Z ini, Bu? Hmm, mungkin bisa ya Bu, tapi mungkin juga bisa eh, membutuhkan waktu yang lumayan ya, dan pasti itu sabarnya harus ditingkatkan lagi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, yang namanya seorang guru, apalagi guru TK, pastinya kita harus lebih sabar menghadapi anak didik kita ya Bu ya. Oke, terus Hmm, sekarang kira-kira Bu Susi punya rencana apa nih? apa ya buat si Z ini ya Bu ya. Kadang Iya. itu saya itu sampai ya Allah mau diapakan lagi ya anak ini gitu. Eh, harus ada ide berbeda yang pernah saya lakukan biasanya Bu. Kalau Mm-mm. seperti ini tuh rencana saya yang jelas pertama kali adalah memberitahukan sikap si Z ini kalau di sekolah seperti kepada orang tuanya atau keluarganya gitu nggih, untuk mulai penjajakan mengatasi masalah si Z ini. Kemudian saya mungkin karena saya memimpin kelas A, mungkin saya akan melatih anak-anak khususnya kelas A itu bisa membuat keyakinan kelas bersama. Mm-mm. Selanjutnya saya juga akan membuat jadwal khusus untuk pendampingan si Z ini selama di sekolah, juga jadwal home visit untuk memantau perilaku si Z ini di rumah dan secara langsung melibatkan wali murid Bu, orang tuanya nih di sini. Seperti itu Bu, mungkin rencana saya. Wah, luar biasa sekali. Rinci sekali ya Bu rencana Bu Susi ini ya. Nah, kira-kira nih Bu Susi, apa saja nih yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana Bu Susi yang rinci dan detail sekali itu tadi? Luar biasa. Ya, ya mungkin karena rencana saya tersebut tuh melibatkan orang tua ya, mungkin saya membutuhkan instrumen home visit, Bu, sama jurnal pendampingan, dan juga mulai mengajak anak membuat keyakinan kelas seperti itu, Bu. Oke, baik. Terus gimana nih caranya Ibu Susi mengetahui perkembangan dari pelaksanaan rencana Bu Susi ini? Memantaunya Oke. bagaimana? Oh, ya. Tentunya setiap hari saya akan memantau apa saja sifat atau gerak-geriknya si Z ini Bu pada jurnal pendampingan ya Bu. Terus selama pendampingan ini adakah perubahan sikap yang dilakukan si Z ini baik di rumah dan juga di sekolah? Oke, baik sekali. Saya melihat langsung terpancar semangat ini dari Ibu Susi ya. Saya Iya. senang sekali melihatnya udah agak berbeda dari awal tadi ya Bu ya. Oke, baik kalau melihat dari rencana Bu Susi yang kompleks dan juga rinci, kira-kira Bu Susi terpikirkan hambatan atau gangguan nggak ini yang mungkin saja bisa Bu Susi alami saat Bu Susi melaksanakan rencana ini, Bu? Apa kira-kira? Iya, pasti itu, Bu. Karena eh, karena saya kan harus mengamati perilaku si Z ini secara terus-menerus nggih. Padahal tidak mungkin saya itu dapat mengikutinya terus. Sehingga saya akan mengajak rekan teman saya untuk bekerja sama dalam mengamati dan memantau perilaku si Z ini di sekolah, dan juga bisa menuliskan perilaku si Z ini di sekolah pada jurnal pendampingan khusus secara berkala, Bu. Jadi kita bisa mengetahui apa saja sudah mulai berubah atau masih stagnan di tempat seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu ini coba Iya, itu kan untuk hambatannya ya Bu ya. Kalau misal iya. indikatornya Bu, indikator dari rencana Bu Susi ini agar bisa dikatakan berhasil gitu Bu. Coba indikatornya Iya. apa ketika ini? Apa ya Bu ya? Dari hal yang paling mudah saja ya, karena anak ini tuh susah sekali mengucapkan terima kasih. Taunya itu begitu dia mau langsung diambil. Kalau nggak dikasih pasti dia teriak-teriak, mukul, nangis itu pasti. Jadi mungkin indikator pertama yang saya amati itu anak tersebut bisa nggak saat menginginkan sesuatu itu mengucapkan dengan baik, dan setelah dia mendapatkan sesuatu itu si Z ini mampu
mengucapkan kata terima kasih. Nah, simpel sekali ya Bu, tapi anak itu susah banget untuk mengutarakan kata terima kasih dan maaf seperti itu. Oh ya, baik. Jadi indikator target pertama Bu Susi adalah kata terima kasih Terima gitu ya. kasih. Si Z bisa terbiasa mengucapkan terima kasih ketika diberi bantuan ataupun barang dari teman ataupun siapa itu ya Bu ya. Oke Bu, baik. Iya. Selanjutnya kalau mungkin ada target waktunya Bu, jadi bisa berubah di berapa waktu, berapa lama kira-kira kisarannya Bu Susi? Berapa ya Bu ya? Kalau 1 minggu itu mungkin terlalu singkat kali ya Bu. Karena berapa ya? Mungkin 2 minggu Ibu, insya Allah sudah kelihatan. Nanti kira-kira setelah 2 minggu, nanti Bu Ana saya ngajak ngobrol lagi. Ada waktunya tidak nggih terkait Wah. masalah Z ini? Saya gitu Bu, kalau Bu Susi, wah oke gitu aja saya siap banget ya. Oke, saya juga ikut menantikan hasilnya ini Bu. Jadi nanti 2 minggu ke depan ya kita ketemu lagi dan cerita-cerita gimana perubahannya si Z, apakah bisa berhasil atau enggak ya. Memang kalau untuk mengubah perilaku anak itu harus bertahap ya Bu ya, enggak bisa sekali nggih Bu nggih. Oke, Iya Bu. baik. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu, itu. Wah, seneng ya sudah ngobrol banyak sama Bu Ana. Yang tadi itu saya itu sempat gimana toh anak ini tuh mau tak apain gitu. Tapi setelah ngobrol sama Bu Ana itu rasanya plong di sini unek-unek sama rencana saya ke depan itu. Oh iya, semakin menguatkan saya untuk melakukan rencana yang sudah saya buat dan mematangkan untuk makin semangat pokoknya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Bu Susi, sama-sama Bu. Saya ini juga sangat berharap bahwa Bu Susi bisa dan berhasil melaksanakan rencana yang sudah kita obrolkan bersama ini tadi. Bu, ini mohon maaf nih, saya mau ada kelas lagi. Bisa Oh disambung 2 minggu iya. ke depan ya. Oke, Iya, sampai iya Bu, jumpa Bu saya juga Susi. masih. Iya, terima kasih ya Bu Ana. Sampai jumpa Sama-sama. 2 minggu lagi ya Bu Ana. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.